Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Fadila Hikal, NIM 20 /141432-GE-099392. Saya dari Prodi Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan responsi praktikum basis data dan infrastruktur data spasial terkait proyek geoserver wilayah Kota Padang Panjang. Baik, jadi untuk langkah-langkah dalam pembuatan geoserver itu sendiri, yang pertama, mungkin langsung saya peragakan saja. Oke, stop share. Oke. Langkah pertama yang perlu kita laksanakan yaitu terkait penginstalan, sebentar. Oke. Terkait penginstalan Java dan geoserver itu sendiri. Untuk bisa mendapatkan Java, kita bisa langsung search di Google seperti itu. Langsung kita bisa download Java gitu. Java. Kita kemudian buka. Oke, kita jadi langsung open source ya, isi sifatnya langsung bisa kita download. Dan pastikan untuk mendownload versi yang terbaru seperti itu. Dan kemudian download juga GeoServer ya. Sama, kita harus install yang versi terbaru. Karena ya ini terkait dengan penggunaan web yang bakal terus update, makanya biar tidak ada error atau sejenisnya, maka perlu untuk menggunakan yang versi terbaru dan juga stable, yang harus stable seperti versi yang 2.21 yang juga nanti bakal saya gunakan. Oke, setelah kita berhasil mendownload, maka langkah selanjutnya yaitu terkait penginstalannya. Untuk install sendiri, ikuti saja langsung arahan dari web yang telah ada. Kita mungkin ya seperti biasa untuk install itu bisa kita next ya. Nah, untuk GeoServer sendiri mungkin dalam penginstalan nanti kita bakal disuruh untuk memilih frekuensi alamat web yang bakal kita gunakan. Kita pakai 80 ya, nanti itu terkait pemanggilan dalam menampilkan layanan GeoServer yang ada di web seperti itu. Oke. Setelah semua penginstalan itu berhasil, maka langkah selanjutnya kita perlu untuk menjalankan atau merunning GeoServer. Caranya kita pergi ke penyimpanan di mana kita menginstal ya. Untuk saya sendiri di bagian program file GeoServer, kemudian kita pilih bagian bin. Nah, maka di sini langsung kita startup. Karena saya sebelumnya telah men-startup, maka langkah ini mungkin bisa kita lewati. Kita bisa startup, kemudian nanti akan tampil running ya, kemudian kita tunggu saja, kita tunggu sampai selesai dan bisa kita gunakan langsung untuk GeoServer-nya. Setelah itu maka kita dilanjutkan untuk membuka atau memanggil address dari GeoServer ya, yaitu GeoServer http ini ya, localhost mungkin ini. Nah, maka kita langsung dihadapkan pada tampilan GeoServer. Untuk langkah pertama mungkin kita harus login dulu untuk memasukkan username dan password yang juga kita yang kita atur saat metode install. Kita bisa masukkan username dan passwordnya. Setelah itu selesai, maka akan tampil tampilan utama dari GeoServer ya yang saat ini seperti pada di layar saat ini. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke langkah-langkah dalam pembuatan infrastruktur data spasial di GeoServer. Langkah yang pertama, kita bisa masuk di bagian data dan di menu workspace. Oke, di menu ini ada beberapa tampilan dari workspace-nya. Langsung aja ya, mungkin kita bisa add new workspace.
bagian sini, kemudian kita bisa menuliskan apa workspace yang bakal kita buat. Dalam hal ini saya akan membuat padang, karena wilayah kajian saya di Padang Panjang ya, Padang Panjang underscore sungai. Sungai itu adalah subfile yang bakal saya masukkan nantinya. Oke, seperti itu. Dan namespace URL-nya kita pakai http://2 server.org dan seterusnya. Sesuaikan saja. Kemudian, oh ya, dalam penulisannya kita tidak bisa menggunakan spasi ya, makanya kita gunakan underscore seperti itu. Langsung aja kita pilih default workspace agar nanti aktif seperti itu. Kita pilih save. Nah, maka di bagian workspace setelah tampil Padang Panjang sungai ya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mengedit service apa aja yang bakal dapat dijalankan seperti itu. Di sini ada WMTS. Ini adalah fungsi untuk menjalankan open change-nya ya. Kemudian WCS itu adalah terkait open data raster. WFS itu adalah terkait data geometri yang bisa kita tampilkan nantinya. Dan terakhir ada WMS, yaitu terkait penyediaan workspace. Kita centang semua saja. Setelah selesai, kita centang, mau kita pilih save. Ya, kita sudah selesai di bagian workspace. Selanjutnya kita bagian stores atau pemasukan parameter ya. Seperti namanya. Oke, di sini kita langsung aja add new store. Nah, di bagian sini new data source ya, kita bisa masukkan save file. Oke. Save file ini kita dapatkan dari penyedia-penyedia save file yang bisa kita dapatkan di internet. Salah satunya mungkin bisa melalui Inageo Portal. Inageo Portal kita bisa masuk, kemudian kita pilih wilayah kajian masing-masing. Karena saya sudah mendownload dan bukan di sini mungkin untuk fokus kajiannya, maka kita bisa lewati saja. Kita langsung saja masukkan save file seperti itu. Kemudian di sini data source name-nya kita bisa masukkan Padang Panjang sungai underscore source ya. Source. Oke. Kita samakan aja untuk deskripsinya. Nah, di sini untuk konektor parameternya kita bisa browse. Kemudian kita pilih sesuai dengan penyimpanan yang sudah kita simpan masing-masing. Dan ini saya masukkan ke dalam C server, kemudian data dan SAP sungai. Oke, kita pilih. Oke, setelah semuanya sudah dan aman, kita pilih save. Nah, di new layers kita pilih action untuk publish. Setelah itu kita langsung diarahkan ke bagian layers, bukan lagi store. Di sini kita bisa memasukkan title ya, dan namanya juga kita bisa ganti. Setelah itu akan tampil koordinat referensi sistem yang digunakan terkait save file yang kita pilih. Ini udah langsung. Yang perlu kita lakukan adalah untuk mengkomput from data, latitude-nya, longitudinal sama native bounding box. Oke, setelah semuanya sudah, maka kita pilih save. Maka di bagian layers ya, kita sudah berhasil menampilkan Padang Panjang sungai ya. Ada source-nya tadi salah penamaan, hanya penamaan saja. Bisa kita langsung ganti saja sih kalau misalnya mau ini. Tapi itu enggak ada masalah. Kita save. Ya, sudah berhasil Padang Panjang sungai. Oke, untuk selanjutnya karena ini sudah selesai dalam pembuatan server, kita bisa langsung ke layar preview.
Di sini juga sudah tertampil. Nah, di sini ada pilihan untuk command format yang bisa kita dapatkan. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah open layers, ya. Kita klik saja. Nah, di sini tampil shape file sungai dari wilayah Padang Panjang. Bentuknya kotak ya, karena Padang Panjang itu wilayahnya sangat sempit, makanya mungkin untuk apa? Langsung saja mungkin sama pihak pengelola langsung ditampilkan secara luas ya. Mungkin di sini nanti juga ada wilayah kajian lain yang sama-sama di Provinsi Sumatera Barat. Yang kita tampilkan untuk GML adalah proses-proses pengolahan data yang dijalankan. Dan di sini kita bisa milih format KML. Format KML itu adalah format untuk bisa ditampilkan di Google Earth ya. Ini banyak pilihan mulai dari PDF, PNG sampai shapefile. Kita pilih yang WFS KML. Kita klik oke. Kita langsung ke download dan kita bisa buka langsung di Google Earth. Mohon maaf. Oke, kita mungkin ulang lagi ya, supaya mantap. Tadi dulu yang tadi, nih Padang Sungai Panjang KML. Oke. Nah, di sini tunggu saja prosesnya. Oke, sudah. Nah, di sini tampil shape file Padang Panjang. Seperti yang saya bilang tadi, karena Padang Panjang sangat kecil, nah di sini ada terlihat Bengkulu. Meskipun di sini untuk shape file-nya tidak terisi ya. Sini untuk Padang Panjang. Oke. Sangat kecil kajiannya. Ya, karena sebelumnya saya juga sudah mencoba-coba. Jadi untuk pembuatan GeoServer ini tidak hanya poligon, bisa polyline ataupun titik. Saya bisa tampilkan, saya sudah membuat batas administrasinya. Nah ini ya, Padang Panjang itu yang ini. Oke, kemudian ataupun titik juga bisa. Ini saya sudah membuat terkait layanan kesehatan. Oke, seperti itu. Jadi langkah pembuatan GeoServer sudah kita tempuh. Ini untuk pengecekan, mungkin untuk validasi saja. Jadi benar data yang saya tampilkan itu adalah Padang Panjang itu hanya segini. Kita bisa cek di ArcGIS, Open Attribute Tabel, dan wilayah kota Padang Panjang. Sini ada Bukit Tinggi, Kota Agam, Padang Panaman, dan lain-lain. Saya sudah warnai server Padang Panjang warna merah. Oke. Jadi cukup sekian langkah yang bisa kita laksanakan dalam pembuatan server. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.